Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Nuryadi. Saya Anessa Vista Safitri. Herianto. Feby Oksapiona. Umur saya 21 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Bengkalis. Saya berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi dan saat ini saya berusia 20 tahun. Saat ini saya berusia 23 tahun dari Kota Pekanbaru. Saat ini berusia 22 tahun. Tahun ini saya diamanahkan menjadi Duta Bahasa Riau Persahabatan 2020. Pemenang 3 Duta Bahasa Riau 2020. Duta Bahasa Riau 2020, pemenang 2. Ini saya diamanahkan menjadi pemenang 2 Duta Bahasa Riau dan saya berasal dari Pekanbaru. Karena saya melihat banyak di antara teman-teman saya yang kurang dalam menggunakan bahasa Indonesia. Menjadi duta bahasa adalah cita-cita saya sedari SMA dan saya memiliki minat yang cukup besar kepada dunia menulis dan juga literasi. Mengikuti duta bahasa tentunya adalah salah satu upaya saya untuk menjadi generasi yang mampu untuk berkontribusi dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar di kalangan milenial. Saya sebagai mahasiswa eksakta ingin menunjukkan kepada semua khalayak bahwasanya saya ingin menjadi pelopor generasi muda bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Salah satu contohnya adalah HP. Mereka selalu menggunakan kata HP bukan gawai. Mereka selalu menggunakan kata flash disk bukan disk lepas. Maka dari itu, saya mengikuti pemilihan duta bahasa untuk menjadi pelopor di antara mereka. Maka dari itu, saya ingin memaksimalkan potensi yang saya miliki dengan menjadi duta bahasa Provinsi Riau. Jadi kepada teman-teman sekalian bahwasanya mahasiswa eksakta juga bisa menunjukkan diri, mengeksploitasi diri bahwasanya kita bisa menunjukkan ekstensi bahasa Indonesia di kalangan publik. Menjadi duta bahasa tentunya keahlian yang harus kamu miliki. Yang pertama, kita harus memiliki wawasan di bidang kebahasaan. Dengan kamu mengetahui atau mungkin mempunyai wawasan seputar kebahasaan, kita dapat bereksplorasi tentang bahasa Indonesia. Untuk menjadi seorang duta bahasa, tentunya keahlian utama yang harus diutamakan adalah kemampuan berbicara di depan umum. Dan yang kedua, yang akan menjadi nilai tambah bagi kamu adalah agar kita semua bisa mengembangkan minat dan bakat kita mungkin dalam bidang keahlian atau bidang pelestarian budaya, sehingga dengan menonjolkan keahlian yang kita miliki di bidang pelestarian budaya, maka kita dapat menegakkan atau mungkin menjunjung tinggi eksistensi bahasa di kalangan masyarakat. Dan tentunya adalah mengenai bakat tentang bagaimana upaya kita untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di Provinsi Riau khususnya. Yang pertama, untuk meningkatkan literasi tentunya. Salah satu program kerja saya yaitu Galaksiku, Gerakan Literasi dan Aksi 1000 Buku. Tentunya duta bahasa berperan sebagai orang atau wadah yang menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat dan juga di kalangan di ruang publik. Dengan ini kami akan turun ke desa 3T, yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar. Kami akan mengajak seluruh masyarakat yang tertinggal untuk giat berliterasi. Duta bahasa berperan untuk menggiatkan literasi di kalangan masyarakat, di kalangan anak-anak muda. Dengan menjadi duta bahasa, tentunya banyak sekali manfaat yang kita rasakan. Setelah menjadi seorang duta bahasa, saya memiliki pengaruh positif kepada diri saya sendiri. Meningkatkan atau mungkin mengembangkan wawasan kita di seputar kebahasaan. Dengan meningkatkan wawasan seputar kebahasaan, maka kita dapat mengetahui bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meningkatnya kemampuan berbicara saya, kemudian juga meningkatnya kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat dan argumentasi, serta tentunya memberikan pengaruh positif bagi lingkungan saya dalam upaya pelestarian bahasa Indonesia, pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan juga penguasaan bahasa asing. Sangat miris. Kenapa? Karena mereka selalu menggunakan bahasa asing, bahkan mereka juga menggunakan bahasa gaul. Padahal, slogan duta bahasa adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Di era yang serba cepat saat ini dengan teknologi di mana-mana, generasi muda memang rentan akan pengaruh dari bahasa asing. Saat ini banyak sekali generasi muda yang dalam penggunaan bahasa sehari-harinya mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kemudian juga rasanya saat ini lebih banyak yang senang menggunakan bahasa gaul pada saat berbicara. Maka dari itu, kita sebagai Duta Bahasa Riau mengajak
seluruh masyarakat, terkhusus generasi muda, untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Hal ini tidak salah, namun kita sebagai generasi muda Indonesia sebaiknya mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga mampu menempatkan diri kapan harus menggunakan bahasa Indonesia dan kapan harus menggunakan bahasa yang gaul ataupun mungkin juga bahasa yang tidak formal. Dan selain itu juga sebagai generasi muda adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia dan serta bahasa daerah. Dengan dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak lingkungan sekitar untuk menggunakan bahasa Indonesia. Seiring dengan derasnya arus globalisasi, tentu penggunaan teknologi dan informatika dalam perkembangan dunia kebahasaan semakin meningkat. Oleh sebab itu, hendaknya kaum milenial bisa menggunakan secara bijak bagaimana penggunaan teknologi dan juga informatika agar dapat mengembangkan kemampuan berbahasa. Dan kemudian kita tahu bahwa seyogyanya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, sehingga sudah semestinya bahwa generasi muda, milenial saat ini harus menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Utamakanlah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Pesan saya untuk generasi muda saat ini adalah mari kita bersama-sama merawat, menjaga, melindungi bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Dan ini adalah momentum kita untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang kuat dan pemuda Indonesia adalah pemuda yang bersatu untuk masa depan yang lebih baik. Jika berkata bahasa Indonesia harus baku, satu hal yang harus kita tahu, bahasa Indonesia baku tapi tidak harus kaku. Karena ini adalah kekayaan, adalah sesuatu yang harus kita pertahankan untuk masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, tentunya kita jangan pernah sungkan untuk dapat mengeksplorasi bagaimana pelestarian budaya di kehidupan kita. Dengan begitu, dengan kita mengkombinasikan antara kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian digabungkan dengan bagaimana cara kita memperkenalkan budaya kita, ditambah lagi ketika kamu dapat menguasai bahasa asing, maka kita dapat meningkatkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional.